Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dirahmati Allah, terkhusus wabil akhas al-mukarram Bapak Kiai Haji Mahfuz Asirun, Bapak Kiai Haji Mutahar Mukhtar, Ketua MUI DKI Jakarta, Abang Eki, Bapak Kiai Haji Fatur Rahman, dan para Bapak Camat, Pak Kapolsek, seluruhnya yang hadir, para ulama. Kita berdoa pada hari yang indah ini, semoga Allah selalu memberkahi kita dunia dan akhirat, amin. Bu, mau ke surga? Kurang kompak, semangat. Mau ke surga enggak? Semangat, mau ke surga enggak? Kalau ibu mau ke surga ada resepnya. Izinin suaminya bersedekah, kawin lagi. Emang mau laki kawin lagi? Insya laki kawin lagi, insya Allah. Amin ya robbal. Laki kawin lagi, amin katanya. Pak, kalau bicara tentang Isra wal Mi'raj baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada prolog. Sebelum Isra Mi'raj, Nabi diuji dulu sama Allah. Namanya Amul Husni, tahun duka cita. Jadi 10 tahun setelah kenabian, berarti Nabi umurnya berapa tuh? Nabi diutus Allah berapa tahun? 40 tahun. Setelah 40 tahun kerasulan, artinya 50 tahun. Nabi diuji sebelum Isra Mi'raj. Diuji apa? Sebagai tameng depan, yang namanya pamannya Abu Thalib pakai meninggal dunia. Nggak ada penghargaan di hadapan Nabi. 3 hari kemudian, Allahu Akbar, istrinya Siti Khadijah meninggal. Nggak lama kemudian diuji hebat, bahkan diusir oleh kafir Quraisy. Maka Nabi Muhammad SAW dia hijrah, belum ke Madinah, dia berangkat menuju ke negeri Taif. Untuk apa? Minta bantuan suaka politik keamanan. Sampai di Taif, Bu, dilempar batu, anta majnun, anta sakral. Muhammad, engkau gila, engkau mabuk. Sampai berdarah Nabi. Saya belum lama kemarin Pak Kiai Mahfuz Asirun berangkat menuju ke negeri Taif. Di sana Masya Allah saya berdakwah, ada masjid namanya Qu'un, Masjid Sikut. Waktu itu sejarahnya Nabi dilempar batu. Nabi dilempar batu, dilempar kotoran onta, dilempar apa saja, bahkan hingga berdarah ini pelipisnya. Nabi masuk ke gua dan Nabi tertidur di gua itu, dilempar, ditangkis, berdarah tangannya, bahkan dia tertidur di pangkuan sikutnya. Makanya diabadikan namanya Masjid Qu'un, Masjid Sikut. Dan Nabi berangkat lagi menuju, maaf ini prolog sebelum Isra Mi'raj, prolog sebelumnya. Nabi berangkat lagi menuju ke seberang sana, ada perkebunan anggur kepunyaan Robi'ah, orang Kristiani, umat Kristiani, Robi'ah, dan penjaga kebunnya namanya adalah Adas. Nabi Masya Allah diberikan minum, diberikan makanan, bahkan itu yang punya kebun yang bukan Islam masuk dalam Islam karena akhlak Rasul baginda Muhammad. Namanya diabadikan Masjid Al-Adas. Berangkat lagi Nabi ke seberang sana, ada masjid itu namanya Qarnul Manazil. Nabi lagi duduk berdoa dan bersila, datang Jibril, izinkan aku, kuhimpitkan ini gunung yang ada di negeri Taif ini, kuhancurkan. Tapi Nabi, maaf, jangan wahai Jibril, berdoalah Nabi Muhammad, Allah di qaumi fa innahum la ya'lamun. Begitu hebat perjuangan Nabi Muhammad. Bu, setahun berikutnya Nabi diberangkatkan oleh Allah menuju ke Aqsa,
dan Nabi dihibur pakai ada jalan-jalan, kendaraannya adalah burak. Turun burak. Ya man asra bikal muhaiminu lailan liltamanil tawal anamuniyam. Bapak Ibu kalau dengar tarhim waktu subuh kayak begitu tuh perjalanan Isra Mi'raj. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida alaikas salam. Bapak sejarahnya Bu udah tahu, adik-adik remaja semua udah tahu Nabi pakai dibedah dulu sebelum Isra Mi'raj, betul nggak? Dibasuh, dicuci, dibedah oleh malaikat Jibril, diisi dengan iman dan ilmu, berangkat bersama buruknya, terus sampai menuju ke Masjid Aqsa di Palestina. Ada the Dome of the Rock, ada kubah yang kubah batu yang warnanya kuning, kubah emas, dan berangkat bersama Jibril alaihissalam. Dia berjumpa sejarahnya itu dengan Nabi Adam alaihissalam, berjumpa ayat kedua dengan Nabi Yahya, ya Nabi Isa, berangkat lagi berjumpa dengan Nabi Yusuf, berangkat lagi menuju ke ayat berikutnya dengan Nabi Idris, berikutnya dengan Nabi Harun, berikutnya dengan Nabi Musa, berikutnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Intinya wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa samita nida. Di atas sidratil muntaha Nabi Muhammad, maaf saya history dulu, nanti lain-lainnya belakangan. Di Sidratul Muntaha Nabi mendapat panggilan Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab dengan ucapan kalimat assalamu alayna wa ala ibadillah. Salam sejahtera buat kami dan buat hamba Allah yang soleh dan solehah. Dulu Nabi udah ingat sama kita macam umatnya yang soleh dan solehah. Alhamdulillah. Tapi sekarang Masya Allah umatnya lupa sama nabinya. Isra Mi'raj Kiai jalan terus, maaf. Di mana-mana ceramah Indonesia, bahkan mancanegara Isra Mi'raj diperingatin terus, tapi tetap aja subuhnya kesiangan terus. Zuhurnya kesibukan, asarnya serba tanggung, maghribnya kecapean, isyanya bagus pada ngaku semuanya. Itu buah tangannya adalah sholat 5 waktu. Betapa pentingnya sholat, Masya Allah. Nabi mengatakan as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ini kelihatannya ahli surga semuanya nih. Tuh, ahli surga. Amin dong. Kelihatannya. Amin dong. Tanya dong ahli surga, kenapa Kiai, saya, kami semua ahli surga? Tanya dong. Kenapa? Saya bisa baca hati orang loh, tuh, tembus tuh. Karena ahli surga itu wajahnya, maaf ada 4 nih. Wajhun malihun, wajahnya bersinar berseri-seri. Tuh kelihatan. Apalagi kemarin habis baru di facial. Cakep. Satu wajhun malihun, wajahnya bersinar-sinar, berseri-seri. Tuh saya lihat wajahnya bersinar semuanya tuh. Karena ada lampu. Awas ya, ada lampu lagi. Hatinya bersinar, inner beauty. Keluar outer beauty, nggak bisa dibohongin. Hati bersinar, wajah bersinar. Amin dong. Alhamdulillah. Kedua ahli surga saya lihat walisanun fasihun, lidahnya fasih, ngomong nggak pernah nyakitin hati orang. Betul nggak kira-kira?
ahli surga. Maunya selawat aja. Wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Satu kali baca selawat buat Nabi, Allah menjawab buat kita 10. Alhamdulillah. Biar kompak, alhamdulillah. Man shalla alayya asyra. Siapa yang baca selawat 10, sallallahu alaihi biha mi'atan, Allah jawab 100. Alhamdulillah. Siapa yang baca 100, Allah jawab kepada kita alfan, 1000. Siapa yang baca 1000, lam tamassahun nar, Allah nggak akan sentuh, masuk ke api neraka. Alhamdulillah. Itu ahli surga. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya yuk. Selawat, hati-hati loh lidah, apalagi mau puasa nih. Waqad yurja bijar isyfi burun wala buruli majruh halisan. Kalau pedang melukai tubuh ada harapan sembuh, tapi lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari? Hati-hati. Ini ahli surga, amin ya. Yang ketiga, Agus Dermawan, yang ketiga apa? Wa qalbun taqiyun, hatinya takwa di mana aja berada. Alhamdulillah. Tuh ahli surga, ittaqillah haitsu ma kunta. Yang keempat, ahli surga itu wa yadun sakhiyun, yadun sakhi, tangannya dermawan. Apalagi yang ceramah malam ini Agus Dermawan, ini pas banget. Ini apa nih? Ini apa? Tangannya dermawan. Ini apa? Sarangeo, Hamsah Hamnida, Asio, Cion Manio. Bahasa apa itu? Yadun sahi, tangannya dermawan. Banyak burung terbang di awan. Hinggap satu di pohon mangga. Enak ceramah Agus Dermawan. Insya Allah semuanya ahli surga. Langit 7 tinggallah 6. Jatuh sebuah di Malaka. Langit runtuh bumi tenggelam. Langit runtuh cakep. Kiamat cakep lagi. Kiamat cakep. Langit runtuh bumi tenggelam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gitu ngapa? Langit runtuh bumi tenggelam. Cakep. Ya Allah, subhanallah. Agus Dermawan itu ahli surga.
Nah, inti poinnya adalah sholat 5 waktu jangan ditinggalin. Betapa sholat itu penting. Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi banyak orang yang sholat tapi wala sholat, sholatnya rajin tapi hakikatnya dia nggak sholat, maksiatnya juga paling depan. Itu namanya STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Pantesan itu musibah datang. Gempa bumi, tanah longsor, kebanjiran, gunung Merapi. Coba lumpur, ya lihat, mendidih. Bahkan Allah patahkan lempengan bumi, terjadi tsunami di mana-mana. Itu akibat orang yang meremehkan tentang sholatnya. Saya takut kalau semua orang tidak lagi mau ibadah, nggak lagi mau zikir, nggak lagi dia mau sholat. Inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Sesungguhnya dunia ini dalam keadaan terlaknat dan dilaknat oleh Allah. Ma fiha, apa-apa yang ada di dalamnya. Kecuali yang nggak dilaknat Allah. Illa zikrullah, orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang nggak dilaknat oleh Allah. Semuanya, ya Allah, kami terbayang dosa kami menyongsong datangnya Ramadan. Maafkan dosa kami. Udah mau datang masuk Ramadan, kita masih dosa sama Allah. Kita punya utang, meninggalkan saum Ramadan yang lalu belum dibayar. Kita punya dosa diri sama Allah. Kita punya dosa pada saudara kita yang sampai gini hari nggak pernah tegur sapa. Kita punya dosa, maaf tetangga kita. Kita punya dosa kita sama siapa? Sama emak kita, bapak kita yang hari ini, maaf ya, keburu emak bapak kita meninggal. Kebayang wajah bapak kita, kebayang wajah emak kita. Yang emak kita melahirkan kita bertaruh antara mati hidup. Emak kita melahirkan kita bersimbah darah meregang nyawa. Coba kebayang gak wajah emaknya, kebayang gak wajah bapaknya? Karena kelahiran kita, darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kita di waktu kecil, emak kita air matanya membasahi pipi. Sampai emak kita bilang, ya Allah, biarin saya mati duluan gak apa-apa, yang penting anakku sembuh, anakku sehat ya Allah, anakku hidup. Sekarang kita hidup Bapak, sekarang kita hidup, tapi emak kita, bapak kita udah gak ada. Kita belum sempat membalas jasa-jasanya. Ini kita mau puasa nih besok nih. Pantesan di mana-mana itu puncak macet, semua macet di mana-mana. Kemarin semalam sampai tadi macet. Ternyata banyak orang yang nyekar, banyak juga orang yang berziarah ke makam kubur emak bapaknya yang udah meninggal dunia. Kalau bapak ibu masih ada hari ini, tolong terakhir, kalau bapak ibu kita masih ada ntar pulang ke rumah, maaf ya Allah, kalau mamah kami masih hidup, kami akan mencium tangannya dan kami akan mencium telapak kakinya ya Allah. Kami yakin bahwa ridho Allah, ridho orang tua, murka Allah, murka orang tua. Tapi berapa banyak anak yang durhaka, emaknya masih hidup, bapaknya masih hidup, mereka melempar. Dia malu kalau tamu temannya datang ke rumahnya ada emak jongkok, emak dikatakan nenek tua yang sepuh. Bapak tahu, ibu tahu, dilempar oleh anak durhaka. Itu ibunya dilempar ke panti-panti jompo, ke panti-panti werda. Bayangin kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang segala. Maaf, tetap emaknya berdoa, ya Allah ya Tuhan kami ridho ya Allah, biarpun aku di panti jompo, selamatkan anak-anakku tersayang. Ibu,
Hari ini mari sama-sama dalam peringatan Isra Mi'raj, yuk jangan lupa 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Kemudian jangan lupa juga kita perbanyak zikir dan beribadah. Kemudian penceramah berikutnya sudah mulai datang dan estafet bersambung dan bersambung. Pesan saya tidak lain adalah yuk dalam Isra Mi'raj bahwa as-salatu mi'rajul mu'minin, bahwa salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, pesan saya yang terakhir, kita sibuk bagaimanapun juga jangan sampai tinggalkan sholat ya Bu ya. Pada payah semua jangan sampai kita tinggalkan sholat. Kalau kita tidak bisa berdiri, lagi sakit, sholat nih lagi sakit, boleh duduk, boleh nggak? Kalau sakit boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk, sholat boleh berbaring, boleh tiduran berbaring, betul nggak? Kalau sakit kita nggak bisa berbaring dengan isyarat, betul nggak kira-kira? Nah kalau isyarat juga nggak bisa, kita apa kan? Pakai hati, sholatin aja loh ah. Belum meninggal udah mensholatin aja. Isyarat baru pakai hati dulu. Hatinya udah nggak gerak, jantung nggak gerak, sholatin. Belum meninggal udah menyolatin aja. Ya. Saudara-saudara, yang lebih terakhir lagi, saya punya guru Bapak Kiai Haji Mahfuz Hasirun, banyak ulama-ulama kita. Tolong kita syiarkan ini Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hidup yang paling penting berkah. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira nih? Hidup yang paling penting itu adalah berkah. Berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan itu berkah. Betul nggak? Jadi buat apaan kita gaji 5 juta kagak berkah, ngapain? Lebih baik gaji 100 juta tapi berkah. Alhamdulillah. Itu namanya berkah. Amin. Pada ketawa. Biarpun makan pakai sambal, kalau berkah lalapnya ayam goreng nikmat, seneng, sehat. Karena orang-orang Arab mengatakan aseha agla mina dunia wa ma fiha. Sehat lebih mahal dari dunia dan seisi dunia. Health is better than wealth. Bahwa sehat lebih mahal daripada kekayaan. Masih banyak ini saya tausiah isi materinya karena Al-Habib Syafiq sudah tiba di hadapan kita dan kita sambung berikutnya. Kalau masih kangen sama saya, tiap Senin aja di TVRI Nasional Islami, insya Allah kita akan jumpa. Kalau masih kangen juga, Rabu atau Kamis di Islam Itu Indah Trans TV. Masih kangen juga di Sabtu atau Minggu di iNews TV, Sabtu dan Minggu. Masih kangen juga, kan ada Instagramnya tuh, IG-nya tuh. Follow me. @kh.agus_dermawan. Kita konten dakwahnya di situ langsung tiap saat, tiap waktu. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Lebih kurang mohon maaf. Jangan bubar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.